Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini Bu Erna akan menjelaskan mengenai merasionalkan penyebut bentuk akar. Jadi penyebutnya bentuk akar. Nah, saya mau mengingatkan kembali sebelum kita masuk pada materi bahwa yang pertama kita mau mengingat untuk perkalian akar dulu. Jadi nanti kenapa kita membahas ini? Karena memang nanti diperlukan pada saat kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan merasionalkan penyebut. Saya ingatkan yang pertama, untuk akar 3 dikali akar 3. Masih ingat? Jadi kalau untuk akar A dikali A, akar A dikali akar A sifat hasilnya A. Jadi kalau ada akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Berapapun nilai di dalam akar, kalau dikalikan dengan bilangan yang sama, maka hasilnya bilangan itu. Jadi kalau ada akar 5 kali akar 5, 5. Akar 7 kali akar 7, 7. Oke ya. Kemudian selanjutnya ada perkalian akar 2 dikali dalam kurung. Ingat, ini dalam kurung. Akar 12 dikurang akar 3. Kalau ada perkalian seperti ini, yang dikalikan tidak hanya depannya saja, tetapi dengan yang belakang juga. Jadi akar 2 dikali akar 12 dulu, baru kemudian dikali akar 3. Caranya gimana? Jadi akar 2 dikali akar 12. Akar 2 dikali akar 12. Positif kali negatif, negatif. Akar 2 dikali akar 3. Kalau sudah, kita kalikan. Akar 2 kali akar 12 berapa? Akar 24. Dikurang akar 6. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah akar 24 apakah bisa disederhanakan? Bisa. Perkalian berapa? Perkalian akar 4 dikali akar 6 dikurang akar 6. Kalau di depannya ini berapa bilangannya? Kalau tidak ada seperti ini 1 ya, perlu diingat. Jadi kalau di depan tidak ada bilangannya berarti ini 1. Kalau sudah akar 4 nilainya berapa? 2. Akar 42, maka ini 2 akar 6 dikurang akar 6. Berapa hasilnya? Ingat, yang dikurangkan atau dijumlahkan jika nilai di dalam akar sama adalah bilangan di depan akar. Jadi 2 dikurang 1, 1. Nulisnya gimana? Cukup akar 6 saja. Seperti ini ya. Selanjutnya, saya mau mengingatkan kembali. Ini sebetulnya sudah kalian pelajari di kelas 2 untuk perkalian seperti ini. Pada persamaan linier juga bisa. Tapi ini lebih cenderung pada perkalian aljabar. Perhatikan ya. Kalau dulu dipelajari pakai X plus 1 kali X plus 1 gimana menyelesaikannya. Nah, ini saya ingatkan kembali. Jadi kalau ada 3 dikurang akar 2 dikali 3 dikurang akar 2, maaf ini kurang akar 2, maka ini gimana menyelesaikannya? Jadi yang pertama 3 ini dikalikan dengan yang belakang. Belakang itu maksudnya keduanya. Jadi 3 dikalikan dengan yang belakang itu satu paket ini. 3 dikurang akar 2. Kemudian selanjutnya kalau di sini min, maka di sini juga min. Min berapa? Akar 2 kali belakangnya lagi. Nah, belakangnya berapa ya? Satu paket harus sama. 3 dikurang akar 2. Sudah ya? Kalau sudah, ini kita kalikan 3 kali 3, 3 kali akar 2. Sama ini juga. Nah, sehingga 3 kali 3, ya kan? 3 kali 3 dikurang, ini dikurang 3 akar 2 dikurang, ya kan? Dikurang akar 2 kali 3 dikurang akar 2 kali dalam kurung. Nah, ini kenapa dikasih kurung? Karena ini perkalian negatif dengan negatif atau min kali min ya. Min akar 2. Oke ya. Kalau sudah, ini kita selesaikan. 3 kali 3 9. 9 dikurang 3 akar 2 dikurang akar 2 kali 3, 3 akar 2. Negatif kali negatif positif. Akar 2 kali akar 2, masih ingat yang tadi sifat ya, maka akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Nah, kalau sudah, perhatikan, kalau sudah
maka yang bilangan ditambahkan dengan bilangan. Yang akar harus bisa dijumlahkan dengan yang akar. Nah, kalau sudah di sini 9 ditambah 2. Ini pasangannya ini. Sedangkan ini pasangannya ini. Oke ya. 9 ditambah 2 berapa? 11. Oke. Negatif 3 syarat mengurangkan atau menjumlahkan pada bilangan akar jika nilai dalam akar sudah sama. Apakah sama? Sudah. Nah, sehingga kita berlaku penjumlahan pada bilangan bulat atau pengurangan pada bilangan bulat. Yang kita perhatikan hanya bilangan depan akarnya saja. Negatif 3 dikurang 3 berapa? Negatif 6 akar 2. Jadi ini hasilnya. Oke ya. Nah, perhatikan ini contoh berikutnya yang ketiga. Ini kalian masih ingat sifat di kelas 2 untuk perkalian. Jadi ada A plus B dikali A min B. Jadi ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini kalau kalian mengerjakan ini, atau ini bisa dibolak-balik karena berlaku sifat komutatif. Di sini min, di sini plus, atau di sini plus, di sini min, sama aja. Yang penting bilangan depannya ini sama, belakangnya sama, hanya berbeda tanda saja. Maka ini bisa kita selesaikan dengan, berarti yang depan A kan, berarti A kuadrat, berarti akar 5 kuadrat dikurang B-nya berapa di sini? Akar 2 kan? Jadi ini harus sama, seperti itu. Maka ini sama dengan akar 2 kuadrat. Nah, kalau sudah akar 5 kuadrat, artinya perpangkatan adalah perkalian berulang kan? Nah, berarti kalau akar 5 kuadrat berarti akar 5 kali akar 5. Berapa hasilnya? 5. Dikurang 2. Dari mana 2? Akar 2 dikali akar 2. Berapa hasilnya? 3. Seperti ini. Nah, sebetulnya bisa juga diselesaikan dengan cara perkalian seperti contoh pada nomor 2 tadi. Tapi ini saya singkat aja. Kenapa? Karena ini kita hanya untuk mengingatkan saja. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk contoh soal, saya contohkan di sini, rasionalkan bentuk akar berikut. Jadi, pecahan itu penyebutnya tidak boleh dalam bentuk akar. Kenapa? Karena tidak rasional. Gitu ya. Supaya kita rasionalkan, maka kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu yang mana? Ya sama dengan bilangannya. Perhatikan. Ini untuk yang pertama, 3 per akar 3 belum rasional. Kenapa? Karena penyebutnya masih dalam bentuk akar. Supaya rasional kita kalikan. Karena ini akar 3, maka kita kalikan dengan bilangan itu sendiri, akar 3. Baik pembilang maupun penyebut kita kalikan dengan akar 3. Jadi kalau di sini akar 3 ya kalikan semuanya. Pembilang kali akar 3, penyebut kali akar 3. Berarti 3 kali akar 3 per akar 3 kali akar 3 berapa? 3. Nah, ini kan bisa coret 3 bagi 3 1 sehingga tinggal akar 3. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya ada 3 per akar 6. Nah, belum rasional. Supaya rasional kita kalikan dengan berapa? Akar 6. Ya. Maka pembilang kali akar 6, penyebut dikali akar 6. 3 kali akar 6, 3 akar 6. Per akar 6 kali akar 6, 6. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 3 dan 6 sama-sama kelipatan 3. 3 dibagi 3, 1. Kan? 1. 6 bagi 3, 2 akar 6. Ini hasilnya. Oke ya. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Jika ada 4 per akar 5 dikurang akar 3, maka ini kita rasionalkan. Cara merasionalkannya, kalikan dengan sekawannya. Bedanya di sini. Jadi kalau 4 per akar 5 dikurang akar 3, ini dikali sekawannya. Kalau di sini min, maka sekawannya tandanya plus. Sama bilangannya tapi berbeda tanda. Kalau di sini plus, maka sekawannya itu min. Jadi ini akar 5, karena di sini min ya, sekawannya maka di sini plus akar 3. Per, seperti itu, per akar 5 ditambah akar 3. Oke ya, jadi saya ulang. Untuk sekawannya, dikalikan sekawannya, berbeda tanda bilangannya sama. Kalau sudah, maka 4 kali, nah ini biasanya kesalahannya, kalian mengalikan hanya depannya saja. Untuk meminimalisir kesalahan, ini kita gunakan kurung. Kenapa? Karena di dalamnya ada penjumlahannya. Baik pengurangan penjumlahan, kasih kurung.
Jadi ini akar 5 ditambah akar 3 per, ingat ya tadi sifat. Jadi kalau ada akar 5 dikurang akar 3 dikali akar 5 tambah akar 3, bilangan depannya sama, belakangnya sama, hanya berbeda tanda, maka berlaku apa? Akar 5 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Sifat yang tadi. Kalau sudah, ini jangan dikalikan dulu, nanti saja 4 kali akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 kuadrat berapa? 5 dikurang akar 3 kuadrat 3. Hasilnya berapa? Saya lanjut di sini. Hasilnya ini 4 tetap akar 5 ditambah akar 3 per 5 dikurang 3 berapa? 2. Oke ya. Kalau sudah, maka ini kita bisa bagi 4 dibagi 2 berapa? 2. Jadi ini habis ya. 4 bagi 2 2 kali akar 5 ditambah akar 3. Dan nanti kalau pada soal ulangan harian bentuknya pilihan ganda, misalkan ini bila hasilnya ini tidak ada, maka dikalikan. Cara mengalikannya 2 kali akar 5 ditambah 2 kali akar 3. Ini hasilnya. Oke ya. Selanjutnya contoh terakhir untuk hari ini, ada akar 7 dikurang akar 5 per akar 7 ditambah akar 5. Jadi kita fokus pada penyebutnya dulu. Maka kalau ada seperti ini, kita kalikan dengan sekawannya. Masih ingat tadi gimana mengalikan dengan sekawannya? Berbeda tanda ya. Jadi kalau di sini positif, maka sekawannya negatif. Bilangannya sama. Nah, kalau sudah, maka ini sama dengan akar 7 dikurang akar 5. Seperti ini kan perkaliannya. Dikali akar 7 dikurang akar 5 per berapa? Kalau ini berbeda tanda, maka ini sama. Caranya dengan tadi. Akar 7 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Nah, kita menyelesaikan yang atas dulu. Maka akar 7 dikali belakang. Kali belakangnya dulu. Berapa? Akar 7 dikurang akar 5. Nah, ini kemudian min 5. Min akar 5. Dikali belakangnya juga harus sama. Akar 7 dikurang akar 5. Per berapa ini akar 7 kuadrat? 7 dikurang 5. Nah, kalau sudah, saya selesaikan di sini lanjutnya. Akar 7 kali akar 7 berapa? Jadi ini kita selesaikan ya. Akar 7 kali akar 7 dikurang akar 7 kali akar 5 dikurang akar 5 kali akar 7 dikurang akar 5 dikali negatif akar 5 per 7 dikurang 5 berapa? 2. Oke ya. Kalau sudah, ini saya lanjut ke sini. Akar 7 kali akar 7 berapa? Berapa? 7. Oke ya, ini 7. Dikurang akar 7 kali akar 5 berapa? Akar 35. Oke ya. Dikurang akar 5 kali akar 7. Akar 35. Dikurang ini ya. Akar 5 kali negatif akar 5. Negatif kali negatif positif. Akar 5 kali akar 5. 5. Nah, per 2. Kalau sudah bilangan dengan bilangan, akar dengan akar. Kalau ini tidak ada bilangannya, maka ini sebetulnya di depannya ada 1. Oke ya, saya tulis di sini supaya kalian tidak bingung, ini 1. Sehingga 7 ditambah 5 berapa? 12. Dikurang 1, karena nilai dalam akarnya sudah sama. Negatif 1 dikurang 1 berapa? Negatif 2. Oke ya, negatif 2. Akar 35 per 2. Ini kalau kita pisah, pecahan, kalau kita pisah ini artinya 12 per 2 dikurang 2 per 2 akar 35. Ya, maka 12 bagi 2 berapa? 6. 2 dibagi 2 berapa? 1. Maka ini negatif 35. Satunya nggak usah ditulis. Ini
hasil akhirnya. Oke ya, kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar maupun di chat pribadi saya. Sekian untuk hari ini, semoga kita selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.